Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Sejahtera dan bahagia buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki yang halal dan thayyibah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ilmu yang berkah barokah, dan akhirnya nanti di akhirnya akan husnul khotimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, mensikapi perkembangan teknologi dewasa ini yang begitu cepat berdampak besar pada kehidupan manusia, baik itu dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Apabila dampak yang negatif ini tidak segera ditanggulangi, akan sangat merugikan bagi generasi yang akan datang. Pertanyaannya, bagaimanakah pola atau cara membentuk generasi yang akan datang yang menjadi generasi yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap nusa, bangsa, dan agama? Boleh dikatakan menjadi generasi yang berdasarkan Quran atau disebut dengan generasi Qurani. Untuk membentuk generasi Qurani dibutuhkan beberapa faktor, antara lain yang pertama adalah mulai dari keluarga. Keluarga jadilah sebagai teladan, yaitu orang tua adalah guru pertama anak. Tunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Kemudian juga selalu dibacakan Al-Quran. Bersama-sama buat suasana yang menyenangkan saat membaca Al-Quran bersama keluarga, dan dijelaskan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Gunakan bahasa yang mudah dipahami anak-anak untuk menjelaskan makna ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Berikutnya adalah terapkan nilai-nilai Al-Quran. Ajarkan anak-anak untuk mengamalkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan pendidikan. Pendidikan agama, pastikan anak mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas. Ada ekstrakurikuler Islami yang melibatkan anak dalam kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti tahfidz, kajian, atau lomba-lomba Islami. Kerja sama dengan sekolah-sekolah lain. Ajaklah sekolah untuk bekerja sama dalam membentuk generasi Qurani. Misalnya dengan mengadakan program pembinaan atau lomba baca Al-Quran, atau mungkin juga adanya pesantren kilat. Ini adalah hal yang sangat mendukung terciptanya generasi Qurani di masa yang akan datang. Faktor yang ketiga yaitu masyarakat. Komunitas Islami, libatkan anak dalam komunitas Islami yang positif. Antara lain yaitu dengan mengadakan atau memberikan kegiatan keagamaan. Ajaklah anak-anak untuk mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian, tadarus, atau kajian-kajian. Kemudian juga adanya dukungan lembaga dakwah. Dukungan lembaga-lembaga dakwah yang aktif dalam membina generasi muda. Yang keempat
manfaatkan teknologi. Banyak sekali teknologi, apalagi zamannya sekarang kita tahu bahwa teknologi begitu cepat ya. Ini diharapkan mampu untuk menjadikan atau membentuk generasi yang Qurani. Aplikasi belajar Al-Quran misalnya. Manfaatkan berbagai aplikasi belajar Al-Quran yang tersedia, konten-konten Islami yang positif. Ajak anak-anak untuk menonton konten-konten Islami yang positif di media sosial. Kemudian juga adanya diskusi online. Ikuti diskusi online tentang Al-Quran bersama orang-orang yang memiliki minat yang sama. Tentu mari kita tingkatkan bersama-sama membentuk generasi Qurani di era digital seperti sekarang ini. Kemudian apa yang menjadi tantangan? Tantangan utama adalah banjirnya informasi. Terlalu banyaknya informasi yang berseliweran, termasuk konten-konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Ini membuat anak-anak sulit untuk menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Adanya gaya hidup yang konsumtif ini juga menyebabkan faktor untuk tidak terciptanya kondisi atau generasi yang Qurani. Budaya konsumtif yang digambarkan di media sosial membuat anak-anak tergoda untuk mengejar materi dan melupakan nilai-nilai spiritual. Berikutnya adalah privasi dan keamanan. Penggunaan internet tanpa pengawasan dapat memunculkan masalah privasi dan keamanan data pribadi. Kecenderungan penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengganggu aktivitas belajar dan ibadah. Nilai-nilai yang bertentangan, yaitu nilai-nilai yang ditampilkan di media sosial, seringkali bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan di dalam Al-Quran. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Antara lain adanya literasi digital, di mana ajarkan anak-anak untuk cerdas menggunakan internet dan media sosial. Adanya filter terhadap konten-konten atau batasi akses anak-anak pada konten yang tidak sesuai. Dibutuhkannya quality time, yaitu luangkan waktu berkualitas bersama anak-anak tanpa gadget. Contoh yang baik, jadilah contoh yang baik dalam penggunaan teknologi. Pendidikan agama yang berkualitas, pastikan anak-anak mendapatkan pendidikan agama yang komprehensif. Adanya komunikasi yang efektif, jalinlah komunikasi yang terbuka dengan anak-anak dan libatkan anak dalam kegiatan positif. Ajaklah anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam membentuk generasi Qurani antara lain adalah orang tua sebagai orang tua kita yang memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam membentuk karakter anak. Masyarakat juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya generasi Qurani. Membentuk generasi Qurani di era digital memang penuh dengan tantangan. Namun dengan upaya yang konsisten dan kerjasama dari semua pihak, kita bisa mencetak generasi yang berakhlak mulia dan berilmu. Demikian, kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon untuk bisa dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.